time value of money atau nilai waktu dari uang adalah konsep yang menunjukkan bahwa nilai uang saat ini lebih berharga dibandingkan nilai uang di masa depan karena adanya perbedaan waktu. Contohnya, 1 juta rupiah yang dimiliki saat ini akan berbeda nilainya setelah 1 tahun. Konsep ini menekankan pentingnya menghitungkan waktu dalam menentukan nilai uang. Nilai masa uang yang akan datang atau future value adalah jumlah yang dicapai dari suatu nilai tertentu dengan pertumbuhan pembayaran selama periode waktu yang akan datang apabila dimajemukkan dengan suku bunga tertentu. Memajemukkan adalah proses perhitungan nilai akhir dari suatu pembayaran atau rangkaian pembayaran apabila digunakan bunga majemuk. Selanjutnya adalah nilai masa uang. Penggunaan faktor bunga untuk menilai jumlah uang tertentu dalam proses pemajemukan dapat digunakan bunga sederhana atau bunga majemuk. Bunga sederhana merupakan bunga yang dibayarkan hanya pada peminjaman atau tabungan atau juga investasi pokoknya saja. Sedangkan bunga majemuk menunjukkan bahwa bunga yang dibayarkan atau diinvestasikan ditambahkan terhadap pinjaman pokok secara berkala. Selanjutnya adalah nilai masa uang nilai sekarang atau present value. Present value atau nilai sekarang ini merupakan besarnya jumlah uang pada awal periode yang diperhitungkan atas dasar tingkat bunga tertentu dari suatu jumlah uang yang baru akan diterima atau dibayarkan beberapa periode kemudian. Dalam mencari nilai sekarang, tingkat bunga yang digunakan dikenal sebagai sebutan tingkat faktor diskonto atau diskon faktor. Faktor diskonto ini digunakan untuk mendiskontokan suatu nilai tertentu yang akan diterima pada waktu yang akan datang. Anuitas adalah serangkaian pembayaran dalam jumlah yang sama pada periode tertentu. Terdapat 2 jenis, yaitu anuitas biasa atau pembayaran di akhir periode dan anuitas jatuh tempo atau pembayaran di awal periode. Misalnya pembayaran 8 juta per tahun selama 3 tahun sesuai anuitas biasa adalah sebagai berikut. Skema di atas menunjukkan aliran kas selama 3 tahun di mana setiap akhir tahun sebesar 8 juta. Garis waktu menunjukkan urutan aliran kas dari tahun 1 sampai tahun ketiga masing-masing sebesar 8 juta. Apabila pembayaran dilakukan pada awal periode, maka rangkaian pembayaran tersebut dinamakan anuitas jatuh tempo. Selanjutnya, terdapat 4 metode nilai waktu uang. Yang pertama ada average rate of return, net present value, profitability index, dan internal rate of return. Dalam average rate of return, metode ini mengukur berapa tingkat keuntungan yang diperoleh suatu investasi atau laba investasi. Jika average of return lebih tinggi dari laba yang diharapkan, maka layak. Selanjutnya ada net present value atau NPV. Metode ini menghitung selisih antara nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang penerimaan kas bersih. Dan jika NPV, maka dikatakan layak. Selanjutnya ada profitability index atau PI. Metode ini menghitung perbandingan antara nilai sekarang penerimaan kas bersih di masa yang akan datang dengan nilai sekarang investasi. Dan jika PI lebih dari 1, maka dikatakan layak. Dan yang terakhir ada internal rate of return, tingkat diskon faktor yang menyamakan nilai sekarang investasi dan nilai sekarang penerimaan kas bersih di masa yang akan datang. Jika IRR, TK bunga atau laba yang disyaratkan, maka dikatakan layak. Anuitas dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada anuitas nilai masa datang. Nilai yang akan datang dari suatu anuitas atau future value of annuity disingkat FVA didefinisikan sebagai nilai anuitas majemuk masa datang atau masa depan dengan pembayaran atau penerimaan periodik dan N sebagai jangka waktu anuitas. Kemudian yang kedua ada anuitas nilai sekarang. Adalah nilai sekarang dari suatu anuitas atau present of annuity disingkat PVA didefinisikan sebagai nilai I anuitas majemuk saat ini atau sekarang dengan pembayaran atau penerimaan periodik dan N sebagai jangka waktu anuitas. Jadi kesimpulan presentasi kami ialah nilai uang berkaitan erat dengan waktu, di mana jumlah uang yang sama memiliki nilai berbeda pada waktu berbeda karena potensi pendapatan dari investasi. Memahami konsep ini penting dalam pengambilan keputusan finansial dengan mempertimbangkan faktor waktu dalam keputusan keuangan. Dengan ini maka nilai dan manfaat uang bisa dioptimalkan.